Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, kita berada di ujung pengakhir bulan Sya'ban yang insyaallah ta'ala dalam beberapa hari lagi kita akan memasuki Ramadan. Kita akan menapaki gerbang Ramadan yang mulia, yang mana mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat sehat kepada kita, menyembuhkan orang-orang yang sakit di keluarga kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan rizki kepada mereka yang sedang dalam kesusahan, kepada mereka yang sedang dalam kesulitan keuangan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala semoga memberikan kebahagiaan kepada saudara kita yang sedang dalam keadaan berduka, diberikan jalan keluar juga kepada mereka yang sedang terlilit hutang. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan Ramadan dan bisa memberikan kita rasa nikmat beribadah di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sidang Jumat yang semoga Allah muliakan, pada kesempatan kali ini khatib ingin menyampaikan sebuah ayat yang ada di dalam surat Al-Maidah ayat 90, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan kepada kita semua akan beberapa bahaya perbuatan maksiat yang besar di tengah-tengah kita saat ini. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rizq. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, menyembahkan atau berkorban untuk berhala, kemudian mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan najis, min amali syaitan, dan dari perbuatan syaitan. Allah melanjutkan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah itu semua, niscaya kalian akan mendapatkan keberuntungan. Sidang Jumat semoga Allah muliakan, melihat kasus di akhir-akhir ini, betapa polisi telah mengungkap tentang yang namanya perjudian, yang ternyata dulu beberapa bulan lalu mereka dijuluki sebagai crazy rich, yaitu orang kaya yang gila. Mereka memamerkan harta-harta mereka di media sosialnya, sehingga menjadikan orang-orang yang sedang dalam kekurangan merasa menangis hatinya melihat mereka yang bergelimang dengan harta.
Lalu orang-orang ini mengajak kepada anak-anak muda, kepada khalayak ramai untuk mengikuti atas nama aplikasi trading. Secara bahasa, trading adalah berdagang. Akan tetapi hakikatnya aplikasi ini bukanlah trading, akan tetapi yang disebut oleh Allah al-maisir, yaitu perjudian. Sehingga orang-orang begitu banyak yang mengikuti, karena pada era zaman ini yang namanya kemaksiatan jauh lebih mudah daripada zaman dahulu. Kalau zaman dahulu kita mengenal SDSB, Porkas, Togel, mereka harus mencari pengepulnya, mereka memasang, baru mereka nongkrong bareng-bareng menunggu hasil yang keluar, pagi hari diumumkan. Akan tetapi pada hari ini mereka bisa berjudi melalui aplikasi yang mereka download. Oleh karena itulah kita perlu mewaspadai diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kepada kita dengan bahasa yang sangat jelas bahwa wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, meminum arak, mabuk-mabukan, kemudian al-maisir dan perjudian, maka ini adalah perbuatan najis dan merupakan permainan dari syaitan. Maka seorang ulama mengatakan judi jauh lebih berbahaya daripada riba, karena judi mencakup dua hal. Yang pertama, memakan harta yang haram. Para ulama sudah mensifatkan orang-orang yang memakan harta haram ini tidak akan pernah merasakan berkecukupan. Orang yang berjudi dengan dalih untung-untungan, iseng-isengan, ketika mereka diperingatkan, daripada kamu masang nomor 10.000 rupiah, lebih baik kasih jajan ke anak kamu, maka dia akan berdalih membenarkan perbuatannya. Dia dengan mengatakan, ini mah ibarat beli bakso tamplok we. Maka tatkala dia kalah, psikologi orang yang berjudi ketika kalah tidak akan pernah berhenti, melainkan dia akan terus menanamkan harapan untuk masang lagi, ikut lagi, terjun lagi, sampai punya harapan dapat. Ketika dia diberikan kemenangan, maka dia tidak akan berhenti. Dia akan menanamkan kembali harapan, siapa tahu esok akan mendapatkan kemenangan yang jauh lebih besar dan jauh lebih sering. Maka sesungguhnya orang yang berjudi ibarat orang yang meminum air laut. Semakin banyak gelas yang dia minum, maka bukan semakin hilang dahaganya, akan tetapi badannya akan dehidrasi. Maka akan merasakan terus kehausan dan ingin minum terus. Kemudian perjudian memiliki dampak sosial yang sangat berbahaya. Seorang ayah yang kegilaan judi, maka ketika dia mendapatkan uang dari hasil susah payah kerja keringatnya di lapangan, maka dia akan bisa sangat melalaikan anak istrinya. Untuk anak istrinya mungkin dia bisa membatasi, akan tetapi untuk memenuhi nafsu hasrat berjudinya, dia akan selalu bisa menyisihkan. Bahkan tidak sedikit mereka yang gelap mata ketika sudah berada di depan kartu, sudah ada di meja judi, mereka habiskan segala-galanya. Mereka habiskan harta yang ada di rumah. Bahkan ada yang sampai seorang anak mengusir orang tuanya dan diam-diam menjual rumahnya hanya karena ingin menang terus di dalam berjudinya. Wal'iyadzubillah. Maka jamaah sekalian, sungguh seorang muslim, jika Allah Subhanahu wa taala telah peringatkan akan bahayanya sebuah maksiat, maka mudah-mudahan hati kita semua dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menyadari makna
yang tersirat bahaya dari maksiat yang Allah peringatkan ini. Jemaah yang semoga Allah muliakan, betapa di lingkaran kehidupan kita hari ini kita tidak bisa menutup mata bahwa di tengah-tengah lingkungan kita bandar-bandar judi telah membenitipkan akar-akar mereka, kaki tangan mereka di tengah-tengah kita, sehingga merangsang mereka yang hanya memiliki harta pas-pasan, penghasilan pas-pasan, setiap harinya melakukan kegiatan-kegiatan yang jauh dari kewarasan. Ketika ketemu kodok di tengah sawah, mereka ambil, mereka kerik. Ketika ketemu pohon keramat, mereka kerok. Berbayang sebuah angka, mereka catat. Dan anehnya, mereka memiliki yang namanya merumus. Padahal di dalam kehidupan matematika, pelajaran yang pernah kita dapatkan, tidak ada rumus pasti untuk sebuah perjudian. Tidak ada seseorang pun yang jago di dalam merumusnya. Bahkan buku tafsir mimpi, 1001 mimpi pun, itu adalah karangan manusia yang hanya bisa mendapatkan penghasilan dari buku yang dibeli oleh para pemimpi itu sendiri. Bahkan seorang yang katanya konon mereka memiliki kemampuan paranormal, bisa memberikan nomor, kehidupannya jauh dari kebahagiaan. Bahkan seorang manusia yang memiliki logika yang baik, maka jika benar ada orang yang bisa memberikan nomor dan bisa tepat sasaran keluar, maka sesungguhnya dialah seharusnya yang lebih bisa kaya duluan. Jemaah yang semoga Allah muliakan, mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan hari ini bisa menjadi sebuah pengingat bagi kita semua akan bahaya maksiat yang ada di tengah-tengah kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bisa taat memenuhi panggilannya. Jika di belakang hari kita pernah melakukan kemaksiatan, ikut di dalam perjudian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki pintu taubat yang sangat luas. Kita istighfar kepada Allah. Siapa tahu seretnya rezeki kita, kurang lancarnya rezeki kita adalah karena sebab musabab dari perbuatan dosa-dosa kita. Kita mengetahui sama-sama bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, Allah adalah Al-Ghani, Allah Maha Pemberi dan Allah Maha Kaya. Akan tetapi kenapa kita jarang berdekat-dekat dengan Allah? Kenapa kita enggan untuk menadahkan tangan kita meminta kepada Allah? Ya Allah, cukupkanlah rezeki kami, jauhkanlah kami dari keserakahan, jauhkanlah kami dari rezeki yang halal. Maka ketika Allah mencukupkan rezeki seseorang, maka dialah menjadi sultan yang sebenarnya. Dikala dia kaya, dia akan memiliki rasa kemanusiaan yang sangat tinggi. Ketika dia belum diberikan kekayaan, dia akan memiliki ketawakalan yang tinggi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang tersebut. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Jemaah yang semoga Allah muliakan, kemaksiatan yang ada terjadi di lingkungan kita adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, di mana kita ingin mencegah, beramar ma'ruf nahi munkar, maka lakukanlah secara berjamaah dan bersama-sama, yaitu dengan cara diantaranya saling mengingatkan di antara kita akan bahaya kemaksiatan yang ada. Sungguh janji Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa dalam suatu negeri penduduknya bertakwa,
maka Allah akan bukakan dari pintu langit dan bumi keberkahan-keberkahan. Maka sesungguhnya kesengsaraan suatu negeri bukan tiada lain dan tiada bukan, melainkan dari keimanan dan ketakwaan penduduk negeri di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, dan memberikan kepada kita masyarakat yang beriman dan bertakwa, dan menjadikan keluarga-keluarga kita keluarga yang beriman dan mencintai Allah dan Rasul-Nya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami semasa kecil. Ya Allah, berikanlah kepada kami keluarga yang salih, anak-anak yang menyejukkan pandangan, istri-istri yang salihah. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin yang amanah, sehingga bisa membawa negeri ini jauh lebih baik, aman, makmur, dan sentosa. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada Ramadan dalam keadaan beriman, bertakwa, sehat, dan memiliki rizki yang cukup dan halal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin.